Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 R7C hari ini sudah berada di SMA Plus Dharma Karya yang berada di daerah Panglima Polim, Jakarta Selatan. Nah, sekarang kami sudah bersama guru biologi SMA Dharma Karya. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan dulu biografi Ibu, kan? Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Sumaria Saza. Saya mengampu mata pelajaran Dharma Karya sebagai guru biologi. Baik, sebelumnya Ibu perkenalkan juga kami dari mahasiswi Universitas Indraparta PGRI. Yang pertama di sini ada Diana Nurhalisa, ada sendiri ada Hanifah saja. Selanjutnya yang hebat ini ada Ayu Lestari Damayanti, selanjutnya ada Ibu Utari, dan terakhir ada Damayanti. Nah, pada hari ini kami pengen sedikit tentang hal-hal evolusi berdasarkan pertanyaan. Untuk lebih jelasnya, mungkin bakal nanti ditanyain beberapa pertanyaan ke Ibu. Nanti Ibu boleh jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin boleh dimulai dari pertanyaan yang baik. Oke, Bu. Untuk pertanyaan pertama, apa yang Ibu ketahui tentang teori evolusi? Ini langsung jawab aja. Iya. Jadi yang saya ketahui dari teori evolusi itu sebenarnya ada banyak sumber ya. Karena kan teori evolusi sendiri tuh artinya kan evolusi itu perubahan, dimana perubahan dari asal mula yang sama dia nanti akan berubah berdasarkan waktu berjuta-juta tahun. Nah, yang mungkin yang saya ketahui terkait teori evolusi sendiri itu ada dari teori evolusinya Darwin, ada teori evolusinya Lamarck juga ya, yang populer kan Darwin sama Lamarck. Nah, yang teori evolusi Darwin itu kan sebenarnya dia itu yang saya ketahui itu yang terakhir dia mengatakan bahwa asal mula nenek moyang kita itu adalah monyet, tapi setelah dia berteori seperti itu langsung digugurkan oleh teori genetika. Karena di dalam teori genetika itu kan bahwa ya genetika manusia sama genetika monyet berbeda gitu. Kalau teorinya Lamarck yang populer itu kan mengenai kompetisi ya. Aku lupa adaptasi. Kalau yang si Darwin itu baru tuh yang seleksi alam. Mungkin itu sih kali ya tentang teori Darwin. Mungkin banyak lagi sih karena teori Darwin itu kalau misalkan kita baca dari berbagai sumber tuh sangat-sangat global gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan dengan mudah. Oh gini. Ada banyak sumber sih. Oke, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang Lamarck, Darwin, dan juga seleksi alam? Yang saya ketahui, yang tadi kita bahas ya udah ya, Iya. udah kebahas bahwa teori Lamarck, Darwin, sama seleksi alam. Yang saya ajarkan ke teman-teman di SMA ini, kan ada tuh ya kelas 12 yang belajar evolusi juga tentang evolusi asal-usul kehidupan sampai dengan tentang kehidupan dan teori-teori dari Lamarck sama Darwin. Nah, kalau si Darwin itu kan yang saya tangkap tuh, yang mungkin yang saya pakai untuk mengajar teman-teman kelas 12 sekarang, yang karena kalau kita terlalu inti banget, terlalu kompleks, itu anak-anak malah jadinya masih pusing atau kayak nggak paham. Makanya ketika saya ngajarin yang saya pakai ya yang mudah-mudah aja ke anak-anak. Yang saya ketahui mengenai teori Darwin yang tadi adalah seleksi alam. Kan teori itu seleksi alam kan, dimana ketika dia bisa beradaptasi dengan lingkungan ya dia akan tetap survive, tetap hidup. Sedangkan yang si Lamarck bahwa bilangnya bahwa itu manusia itu dari moyangnya adalah monyet. Nah sampai sekarang kan yang tersisa manusia itu Homo sapiens kan. Nah, berubah evolusinya itu dari evolusi fisiknya sampai dengan evolusi kognitif, kecerdasannya berbeda-beda kan bukan orang sih katanya monyet zaman dulu gitu. Lebih asal mulanya tuh lebih lama lagi sebelum Homo erectus itu ada namanya Homo Australianis itu. Jadi dari Afrika. Terus nanti ada juga baru muncul lagi nih
Homo Nederland dari lembah Neder. Tapi itu mereka masih bentuknya monyet karena mereka berjalan menggunakan kaki dan tangan. Iya. Barulah ada Homo erectus yang dia berjalan tegak. Baru sekarang nih kita hamster bilangnya manusia bijak. Katanya manusia bijak gitu. Langsung pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Ya. Adakah keuntungannya jika mempelajari teori evolusi ini? Dari segi saya sebagai pendidik ya, menurut saya hanya bukan pendidik juga ya, semua orang itu ketika kita belajar tuh emang nggak ada yang apa tadi pertanyaan mama? Keuntungannya? Nggak ada yang nggak untung. Kalau kita Iya. belajar pasti semuanya menguntungkan karena kan dari pelajaran tersebut kita mengetahui sumber-sumber walaupun kita tidak meyakini hal tersebut kan, hanya sekedar pengetahuan aja tapi tidak untuk meyakini. Kayak contoh misalkan teori evolusi tapi lebih evolusinya apa tadi manusia gitu. Iya. Itu kan kita hanya sekadar tahu aja. Iya. Tapi kan tidak untuk meyakini karena kita yakin bahwa nenek moyang kita siapa? Nabi Adam. Itu sih nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya kok kalau untuk mengetahui teori evolusi menurut saya. Kita udah tahu basic awalnya bahwa kita ini khususnya teori evolusi manusia ya. Bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mana nenek moyang kita itu sih itu Nabi Adam pasti nggak sama itu Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya apa yang Ibu ketahui tentang manusia purba? Manusia purba ya tadi yang saya bahas juga karena itu kan pasti muter-muter ya kaitan gitu ya. Manusia purba itu yang saya baca di buku Sapiens, jadi saya tuh patokannya buku Sapiens itu mereka yang hidup juta-juta tahun sebelum Homo sapiens ada. Nah, manusia purba itu kan ada berapa jenis ya katanya ya sesuai evolusinya. Tapi yang mungkin saya tahu yang saya baca itu awal mereka ada di Afrika. Namanya Homo Australia. Jadi dia tuh dari Afrika. Kemudian nanti ada muncul di bagian Eropa. Eropa itu berarti bagian Nederland tadi. Itu namanya adalah Homo Neder apa gitu ya lupa. Terus ternyata di Indonesia itu juga ada manusia purba. Nah, manusia purba itu di Indonesia munculnya itu di bagian yang saya baca ya itu ada di lembah Flores namanya Homo floresia apa gitu. Jadi sesuai dengan tempat dia ditemukan fosil-fosilnya makanya itu ditamakan itu. Nah, kalau yang di Asia itu adanya yang di bagian Flores itu yang saya baca ya. Kenapa bisa masuk ke daerah sini? Dulu tuh benua kan kita kan ada lautan ya. Nah, lautannya itu dia bersurut sehingga dia bisa datang ke wilayah-wilayah yang bisa didatengin. Nah, begitu kemudian dia menetap di wilayah Flores di bagian timur Indonesia, kemudian air itu dia jadi naik kembali gitu. Ini jauh sih ya pertanyaannya. Pokoknya ini ya manusia purba itu ya manusia yang hidup berjuta-juta tahun sebelum adanya Homo sapiens sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin tadi udah sempat disinggung juga sama Ibu. Kira-kira kalau menurut pandangan Ibu, siapakah nenek moyang manusia menurut teori evolusi? Udah saya sampaikan bahwa kita memiliki acuan yaitu nenek moyang kita adalah Nabi Adam. Tapi kalau misalkan yang di teori evolusi yang kita ketahui itu adalah kita sebutnya Homo erectus ya yang dia berbadan tegak. Tapi kalau menurut kalian mau nggak disamakan dengan bahwa nenek moyang kalian itu adalah sejenis kerak? Tidak. Nggak mau kan? Kita pokoknya menurut saya teori evolusi itu ya bagus sebagai ilmu pengetahuan karena di situ kan ada beberapa ilmuwan yang menemukan fosil segala macam hingga menyocok-nyocokkan data dengan kondisi lingkungan gitu. Tapi kalau misalkan nenek moyang manusia ya jelas saya tetap menyampaikan bahwa Nabi Adam. Baik, untuk selanjutnya kalau misalkan Ibu sendiri kira-kira percaya nggak tentang teori evolusi? Boleh disertakan dengan alasannya. Percaya atau enggak tentang teori evolusi tentang perubahan tadi itu ya? Iya.
Kalau misalkan terkait teori-teori Darwin, teori-teori lama, itu kan sebenarnya agak masuk akal juga gitu kan, karena seleksi alam itu ya benar kalau misalkan dia nggak bisa hidup dengan nggak bisa beradaptasi, dia dengan survive dengan lingkungan, dia akan punah kan seleksi alam. Gitu. Emang betul, cuman ketika di dalam teori si Darwin itu ya ada beberapa pertentangan, mulai dari pertentangan agama segala macam. Jadi kalau ditanya apa tadi pertanyaannya, percaya atau tidak tentang teori evolusi? Ya saya sih nggak percaya, tapi nggak meyakini. Tapi kalau yang disampaikan terkait seleksi alam itu ada, kemudian adaptasi itu ada, ya saya percaya. Tapi kalau untuk teori yang mengatakan nenek moyang manusia itu adalah itu lah saya tidak percaya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang Ibu ketahui mengenai adaptasi dan juga mutasi? Adaptasi itu kan kemampuan suatu makhluk hidup, manusia atau hewan, sebagai tumbuhan untuk bisa bertahan hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Kalau mutasi yang saya pahami itu mengenai mutasi gen sama mutasi kromosom, artinya di situ terjadi perubahan di dalam gen ataupun kromosom, nah, sehingga hasilnya itu menimbulkan perubahan fisik ataupun perubahan mental pada hidup manusia, contohnya gitu ya. Misalkan kayak perubahan kromosom pada kromosom nomor 13, 16, apa gitu, saya lupa, 13, 16, 21 juga tuh ya, ada kan. Nah ada penyakit yang ditimbulkan kayak Down syndrome gitu. Nah itu kan bentuk dari hasil mutasi gen atau mutasi kromosom. Perubahan intinya kalau mutasi itu berkaitan sama mutasi gen sama mutasi kromosom yang dimana membentuk perubahan pada individu tersebut. Tapi menurut saya itu tidak diwariskan, ya, karena mutasi itu kan pada kromosomnya diakibatkan ketika kromosom gagal berpisah dalam proses pembahan sel di dalam tubuh makhluk hidup. Gitu sih ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ibu kan muslim ya, Bu. Apakah Ibu mendukung teori evolusi, dan kalau misalkan mendukung, tolong berikan alasan. Kalau nggak mendukung, nggak ada alasan. Ya, berikan alasannya. Berarti kita harus berikan alasan ya. Iya. Oke, ya betul. Saya muslim, saya menganut ajaran muslim sejak saya lahir, ada orang tua saya, dan meyakini bahwa teori saya sih kalau mendukung berarti itu kan mempercayai dan meyakini tentang teori evolusi, kan. Nah, kalau ditanya mendukung atau tidak sih jawabannya sih mungkin berada di tidak ya, tidak mendukung. Tapi dalam hal pembelajaran di kelas tetap saya akan menyampaikan ke anak-anak terkait teori evolusi. Tapi kalau sebagai dalam artian mendukung atau tidak ya saya tidak. Tapi ketika saya harus mengajarkan di kelas terkait teori evolusi, ya itu saya akan menyampaikan. Bukan berarti saya nggak mendukung, lantas saya tidak menyampaikan tugas-tugas saya sebagai pengajar untuk menyampaikan materi evolusi. Tapi tetap saya sampaikan, dan kalau tanya mendukung atau tidak, jawabannya enggak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira menurut Ibu siapakah manusia pertama menurut agama yang Ibu anut? Udah tadi ya udah dibahas, kita lagi udah tahu pokoknya. Udah tahu jelas bahwa saya muslim dan saya meyakini bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah orang pertama di bumi, orang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menempati bumi sebagai nenek moyang kita. Baik Ibu, selanjutnya apakah teori evolusi bertentangan dengan agama Ibu? Jelas bertentangan ya. Kalau yang mengenai teori evolusi manusia kan, bahwa manusia itu dulunya adalah karena dimana dia berevolusi berjuta tahun sampai muncullah kita nih, Homo sapiens, manusia bijak. Nah itu kalau ditanya
bertentangan atau tidak dengan agama, untuk evolusi manusia itu bertentangan. Tapi untuk materi-materi terkait evolusi mengenai seleksi alam gitu-gitu, ada benarnya juga. Iya. Selanjutnya pertanyaan, apakah teori evolusi masih layak untuk diajarkan di sekolah? Di sekolah, Ya. menurut saya kalau bicara layak atau tidak, dari segi kebermanfaatannya sebenarnya kan tidak begitu ke anak nih, ke siswa tidak begitu terlihat jelas kemanfaatannya. Tapi untuk sekedar informasi mereka mengetahui tentang seleksi alam, tentang adanya kehidupan, teori biogenesis, abiogenesis itu ya tidak ada salahnya jika itu tetap dimunculkan. Karena sekarang itu kita di kurikulum Merdeka pun di kelas 12 itu masih ada tentang teori evolusi, berarti memang masih dipergunakan. Tapi tergantung gurunya nih menyampaikan teori evolusi itu dari segi mana dulu gitu. Kalau ibu tuh menyampaikan teori evolusi tidak meliputi teori evolusinya yang manusia, yang menyampaikan bahwa manusia itu kerat gitu kan. Sebenarnya di internet itu kan kalau anak itu pengen belajar evolusi itu di internet tuh banyak banget, bebas banget gitu kan. Cuman kan kalau di sekolah ya kita tergantung gurunya mau menyampaikan materi evolusi itu yang kayak gimana. Tapi sejak awal pun udah saya sampaikan sih ketika saya ngajar ke teman-teman di SMA tuh, ini tentang teori evolusi, tentang penciptaan bumi gitu. Tapi kita meyakini tentang penciptaan bumi itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kan kalau di teori evolusi kan abiogenesis itu kan berasal dari benda mati kan bilangnya. Nah, tapi kan kita nggak meyakini itu kan. Ya manusia berasal dari makhluk hidup sebelumnya, itu misalkan atau enggak nenek moyang kita Nabi Adam, Nabi Adam kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ya untuk segi kebermanfaatannya mungkin menurut saya nggak ada ya. Tapi kalau ditanya perlu masih ada di sekolah, saya rasa selagi masih ada dalam kurikulum itu berarti dianggapnya masih bisa dipelajari oleh anak-anak. Iya. Selanjutnya, apa Ibu mengetahui tentang salah satu dari Zionisme, Freemason, Illuminati, dan Dajjal atau tas satu? Saya ketahui tentang mereka. Ya. Mungkin yang sekarang lagi ramai banget dan sangat-sangat mengiris hati kita, kelakuan dari mereka kaum Zionis, Israel ya, terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Ya, mereka itu secara sejarah mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman kalau saya salah. Mereka itu kan buatan dari Amerika sama Inggris. Kenapa sampai sekarang mereka melakukan penjajahan terhadap Palestina dan tidak bisa ditolong oleh PBB? Karena PBB itu buatan Barat kan. Iya. Dan Israel itu emak bapaknya Amerika sama Inggris. Jadi Zionis itu orang-orang yang sangat jadi tuh ceritanya itu setahu saya tuh Zionis itu dia kan mengalami genosida pada zamannya Hitler kan. Dia itu nggak bisa diterima oleh di sini Muslim semua kan ya? Iya. Nggak bisa diterima oleh orang-orang Barat, orang Eropa, makanya dia diusir. Kenapa bisa diusir? Karena dia memiliki sifat kurang baik, sifat bengis, sifat yang egois gitu. Misalnya kayak nggak tahu diuntung misalnya. Yeah. Nah itu tuh Israel. Sehingga dia waktu zamannya Khalifah, siapa sih yang lupa? Pokoknya Islam jatuh dah, saat Islam jatuh, Barat kan muncul. Nah Barat ini dia dengan seenaknya membuat negara Israel di wilayah Palestina. Awal mula ya udah Palestina kan mungkin nggak, ini ya udah kita berdampingan aja gitu sama manusia mungkin ya. Ternyata itu udah lama banget kan ya. Mungkin sejak saya kecil kali itu udah ada bentrokan perang seperti itu. Nah sampai yang sekarang itu kan untungnya sekarang tuh media sosial tuh
nggak nutupin kalau Iya. kalau berita-berita itu kan berita barat atau berita yang ada muncul kan kadang suka dimanipulasi. Iya. Jadi ya jahatnya mereka itu Israel itu pengen atau Zionis itu pengen membumi hanguskan penduduk Palestina karena Palestina itu katanya apa di dalam kitab kepercayaannya Zionis itu adalah perjanjian, makanya direbutkan nih antara kaum muslim satu kaum yang muslim kita akan situ punya Masjid Al-Aqsa, dari situ dia punya perjanjian dari negara tanah perjanjian menurut kepercayaan Yahudi ya. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori kepada peserta didik tetapi bertentangan dengan agama kita? Pertanyaannya bagus ya. Kalau menurut saya mah, walaupun bertentangan dengan agama kita, selagi itu bentuknya bukan, selagi itu pembelajarannya masih bisa kita beri pengecualian, misalkan kita ngajarin tentang evolusi, tapi kan kita lebih awal menyampaikan kita ini seorang muslim, agama kita mempercayai ini, tapi kita akan bahas mengenai teori evolusi yang seperti ini gitu. Jadi nggak ada masalah menurut saya ketika kita mau menyampaikan materi yang bertentangan dengan agama kita, tapi kita memberikan fondasi atau pandangan awal kepada peserta didik yang mau kita ajarkan gitu. Jangan sampai kita karena nggak sesuai dengan kepercayaan kita buang bulat-bulat, padahal sebenarnya itu ada informasi yang baik gitu Iya. disampaikan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, mengapa teori evolusi ini masih dipelajari sampai sekarang? Karena menurut saya kenapa masih dipelajari, karena kita ini masih membutuhkan materi-materi evolusi gitu. Dan anak-anak pun saya rasa anak kelas 12 nih masih berhak kok, masih bisa kok mereka menerima materi evolusi, karena walaupun dikata materi evolusi itu sangat luas, tapi kalau diletakkan di bagian materi di sekolah itu kan kita sebagai guru bisa mengendalikan anak-anak. Iya. Jadi anak-anak itu tidak liar. Jadi materi evolusi itu bukan jadi sebuah bola liar, nanti malah jadinya anak tuh menangkapnya materi evolusi itu sesuai dengan teori. Tapi kalau kita ajarkan di sekolah, kenapa masih ada? Ya karena guru akan menyampaikan materi, tapi ada batasan-batasan di situ. Tidak otomatis serta-merta mengambil semua materi evolusi, teori materi evolusi, ya itu disampaikan ke anak. Jadi daripada dibebaskan dan tidak ada pengetahuan tentang evolusi, malah mereka mencari sendiri, tapi tidak ada gurunya, kan itu lebih bahaya ya. Iya. Takutnya malah mereka meyakini dan kemudian nggak percaya bahwa itu ada Nabi Adam, Iya. gitu kan? Masih mendingan bagusnya udah kita ajarkan, tapi kita beri batasan-batasan. Itu sih ya menurut saya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Semua pertanyaan dari kami sudah terjawab dengan sangat baik oleh Ibu. Mungkin sedikit kesimpulan yang saya ambil dari wawancara tadi, kalau Ibu menolak tentang teori manusia yang mengatakan bahwa nenek moyang kita adalah kera, di mana Ibu mempercayai sesuai dengan agama Ibu, yaitu agama Islam, kalau nenek moyang manusia itu adalah Nabi Adam. Untuk teori evolusi ini mungkin walaupun ada banyak pro kontra, tapi tetap dipelajari karena masih ada beberapa kemanfaatan-kemanfaatannya bagi peserta didik. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya, atas wawancaranya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk yang terakhir terima kasih banyak untuk Ibu Sri atas jawabannya dan waktunya telah mengizinkan kami untuk datang ke sini dan mewawancarai Ibu. Semoga wawancara kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Sekali lagi terima kasih. Maka dari itu kami dari kelompok 5 FPDC pamit undur diri. Terima kasih. Semoga dapat memberikan informasi dan juga pandangan baru bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.